Selamat pagi anak-anak. Mari kita memulai kegiatan kembali kita pada hari ini. Kita mulai dengan berdoa. Berdoa, mulai. Cukup. Jangan lupa presensi terlebih dahulu. Anak-anak, minggu yang lalu kalian mempelajari tentang mengubah paradigma. Lalu kalian sudah berusaha melakukan perubahan itu melalui tugas yang sudah kalian kirimkan ke Bu Ina, foto dengan materi perubahan kamu. Cukup bagus. Terima kasih untuk usaha kalian untuk meningkatkan diri di dalam belajar. Dari materi yang lalu kalian juga saat kita mempelajari belajar menjadi kebutuhan, salah satunya yaitu melalui latihan terus-menerus dan penuh konsentrasi. Pagi ini kita akan belajar secara khusus tentang meningkatkan konsentrasi belajar. Nah, di dalam kalian melakukan aktivitas belajar, seringkali ada anak yang mengeluh tidak bisa konsentrasi. Baru baca beberapa menit, rasanya sudah sulit untuk bisa melanjutkan lagi. Sudah menghadapi buku, kok nggak bisa menyerap materi itu dengan baik. Mengapa hal itu terjadi, anak-anak? Sementara ada juga anak yang sudah sekian waktu dia belajar, tidak terusik oleh apa yang ada di sekitarnya. Karena dia dapat berkonsentrasi. Nah, kita membahas topik ini. Yang pertama kita belajar memahami pentingnya konsentrasi belajar. Karena kalau belajar tanpa konsentrasi, hasilnya tidak maksimal. Bahkan mungkin kita tidak bisa menyerap materi itu dengan baik. Dan yang berikutnya yaitu kita dapat memiliki keinginan untuk meningkatkan konsentrasi belajar. Tanpa adanya keinginan untuk meningkatkan konsentrasi belajar, maka belajar kita ya asal-asalan. Tidak ada kualitas belajar yang baik. Yang ketiga, melalui belajar tentang konsentrasi belajar ini, kita diharapkan mampu meningkatkan konsentrasi belajar. Oleh karena itu, mari kita belajar tentang konsentrasi itu sebenarnya apa. Konsentrasi adalah untuk memusatkan perhatian terhadap informasi yang dibutuhkan dengan mengabaikan informasi yang tidak diperlukan. Dari gambar itu kamu lihat ya, orang yang mau belajar dia harus bisa mengabaikan gangguan-gangguan di sekitarnya. Gangguan HP, gangguan waktu, mungkin sebentar-sebentar lihat waktu karena ada keinginan tertentu, ataupun dari orang lain. Nah, orang yang konsentrasi, dia mampu mengabaikan hal-hal yang tidak perlu. Sedangkan konsentrasi belajar merupakan suatu aktivitas
untuk membatasi ruang lingkup perhatian seseorang pada satu objek atau satu materi pelajaran. Jadi kalau kita sudah menetapkan satu objek atau satu materi pelajaran yang akan kita pelajari, ya kita fokus pada materi tersebut. Misalnya, kalau kalian pas daring matematika, ya konsentrasi kamu, fokus kamu harus pada pelajaran matematika. Bukan pelajarannya matematika, kamu malah mengerjakan PR bahasa Inggris atau mengerjakan pelajaran yang lain. Karena dikejar deadline mungkin. Daringnya lewat begitu saja. Itu namanya tidak konsentrasi. Walaupun saat itu kamu belajar, tetapi fokusmu tidak pada satu materi. Yang dihadapi matematika, yang dikerjakan bahasa. Itu salah satu contohnya seperti itu. Atau contoh yang lain, kamu sedang belajar mapel tertentu, tetapi perhatianmu tertuju pada yang lain, misalnya game atau film. Nah, itu juga namanya tidak konsentrasi. Jadi konsentrasi belajar itu artinya aktivitasmu terbatas pada materi yang dipelajari saat itu. Perhatiannya ya hanya pada satu objek. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar. Apa ya yang mempengaruhi anak-anak? Kenapa kamu kadang bisa konsentrasi, kadang tidak? Yang pertama yaitu fisik. Yang dimaksud fisik di sini yaitu kondisi sistem saraf yang mempengaruhi kondisi individu dalam menyeleksi sejumlah informasi. Maksudnya begini, kalau kamu dalam kondisi yang lelah, otakmu lelah, otomatis kamu tidak bisa berkonsentrasi. Di dalam otak manusia banyak saraf-saraf yang ada dan semuanya saling berhubungan. Kalau kondisi fisikmu lelah, kondisi fisik tidak baik, maka otak pun akan terasa lelah untuk bekerja. Maka dari itu, anak yang hobinya main game atau berlama-lama di depan TV, walaupun tidak mengerjakan sesuatu apapun, juga akan terasa lelah. Nah, begitu selesai main game, mau belajar, kondisi fisik sudah lelah. Sehingga otak yang lelah tidak bagus untuk kondisi belajar. Karena tidak akan menyerap dengan baik. Yang mempengaruhi yang kedua yaitu pengetahuan dan pengalaman. Orang bisa berkonsentrasi kalau dia memiliki pengetahuan dan pengalaman yang baik. Nah, pengalaman dan pengetahuan yang baik pasti didapat dari belajar. Saat kamu mempelajari sesuatu, kamu memiliki pengalaman tersendiri dari materi yang kamu pelajari. Saat kamu belajar berikutnya, itu akan menolong kamu lebih berkonsentrasi daripada kalau kamu tidak pernah mempelajarinya sama sekali. Karena kamu tidak punya pengetahuan dan pengalaman apa-apa tentang materi tersebut. Oleh karena itu penting anak-anak, kamu membaca buku, mempelajari materi terlebih dahulu.
Kalau perlu dibaca berulang-ulang. Nah, dari pengalaman itu kamu mendapatkan pengetahuan dan pengalaman tersendiri. Dan itu bekal kamu untuk bisa berkonsentrasi untuk belajar yang berikut. Jadi pengetahuan dan pengalamanmu akan mempengaruhi tingkat konsentrasi belajar. Yang ketiga itu pengaruh dari luar, ya. Demikian juga yang keempat itu pengaruh dari luar, suara, pencahayaan. Ini kondisi lingkungan kamu belajar. Apakah terlalu ramai lingkungan sekitarmu yang ramai sekali tentu tidak mendukung kamu dalam belajar. Konsentrasimu terpecah. Demikian juga pencahayaan. Tempat di mana kamu belajar, apakah pencahayaannya cukup? Di tempat yang remang-remang, di tempat yang kurang cahaya, mata akan lelah dan bahkan mudah rusak, ya. Jadi kalau kita belajar harus di tempat yang cukup cahaya. Nah, itu sangat mempengaruhi bagaimana kita bisa berkonsentrasi di dalam belajar. Nah, selanjutnya kita akan membahas secara khusus tentang dimensi otak. Ingat, di dalam otak kita banyak saraf yang saling berhubungan. Jadi, dimensi otak ini dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama, dimensi lateralis. Nah, ini berkaitan dengan fungsi otak kiri dan otak kanan. Bagaimana otak kiri dan otak kanan berjalan seimbang. Yang kedua, dimensi pemfokusan, yaitu otak depan, otak belakang. Bagaimana bisa fokus pada suatu objek. Yang ketiga, dimensi pemusatan, otak atas, otak bawah. Nah, ketiga dimensi inilah yang mempengaruhi seseorang mampu berkonsentrasi atau tidak. Nah, dalam pertemuan ini, Ibu akan mengajak kalian mempelajari dimensi itu tadi melalui gerakan senam. Senamnya sangat sederhana, anak-anak. Tetapi gerakan senam yang berhubungan dengan dimensi itu tadi, itu mempengaruhi fisik kita, terutama saraf-saraf otak. Yang pertama, dimensi yang pertama tadi ya laterasi. Salah satu gerakannya yaitu disebut cross crawl. Nah, sebenarnya banyak beberapa gerakan, tapi Ibu ambil satu saja yang mudah, yaitu angkat lutut kanan, menyentuh siku kiri, kepala dan bahu dimiringkan. Nah, lakukan secara bergantian. Ini dilakukan sebenarnya di saat kita merasa lesu, ya, ingin kembali bertenaga, dan meningkatkan koordinasi tubuh. Maka dalam satu kegiatan, kalau sudah 2 jam lebih, maka sebaiknya kita gerakan tubuh kita. Gerakan yang ringan, tidak perlu olahraga berat. Gerakan peregangan otot. Semua itu dilakukan agar fisik itu rileks. Kalau fisik rileks, otak rileks, nah itu memungkinkan
otak kanan dan otak kiri bisa berjalan seimbang. Jadi salah satu gerakannya seperti itu. Kaki kanan diangkat, menyentuh siku kiri. Demikian sebaliknya. Ini Ibu berikan contoh anak-anak. Perhatikan. Bisa dicoba ya anak-anak nanti. Yang kedua, dimensi yang kedua yaitu fokus. Salah satu gerakan senamnya yaitu pasang kuda-kuda. Kaki terbuka, arahkan kaki kanan ke kanan, dan kaki kiri tetap lurus ke depan. Tarik napas. Lalu tekuk kaki kanan sambil buang napas. Lakukan 3 kali, kemudian diganti kaki kiri. Nah, agar lebih jelas Ibu praktekkan. Kaki kanan ditekuk 3 kali, lalu kiri 3 kali. Saat ditekuk, buang napas. Mudah ya? Nah, ini semua membantu dapat berkonsentrasi pada yang dikerjakan dan mengingat apa yang telah dipelajari. Mudah ya? Gerakan satu tadi juga mudah, gerakan yang kedua juga bisa dilakukan. Tidak perlu makan tempat. Di tempat kamu belajar, di sekitarmu, kamu bisa melakukan gerakan ini. Yang ketiga, pemusatan. Nah, gerakannya disebut positive point. Letakkan 3 jarimu ke tengah dahi. Ya. Di bagian yang menonjol ini ada tulang yang menonjol. Lalu pejamkan mata. Kemudian tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Ulangi 10 kali hitungan. Ibu praktekkan juga supaya lebih jelas. Tangan di dahi, mata terpejam, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan 10 hitungan ya. Nah, senam ini untuk yang merasa stres, sedih, marah, bingung. Dengan senam ini akan menjadi lebih tenang. Ingat ya anak-anak, 3 dimensi tadi. Yang pertama, laterasi, itu untuk mengaktifkan otak kiri dan kanan. Gerakannya disebut cross crawl. Yang kedua, fokus. Yang ketiga, pemusatan. Dengan gerakan positif point. Nah, itu lakukan setiap hari anak-anak. Sehingga kamu lebih dapat meningkatkan konsentrasi belajar. Bu Ina bisa tambahkan gerakan yang pertama tadi cross crawl bisa ditambahkan misalnya menggerakkan melirik mata ke kiri dan ke kanan secara bergantian. Gitu ya. Itu bisa mengurangi ketegangan saraf mata. Mata kita kalau sudah belajar menghadapi laptop, menghadapi buku catatan, buku bacaan, selama 2 jam itu perlu istirahat sebentar. Jadi itu agar otak kanan kiri kita bisa tetap berjalan seimbang. Karena itu akan mempengaruhi kemampuan konsentrasi seseorang. Jadi 3 dimensi otak itu tadi saling mempengaruhi di dalam belajar seseorang. Sekarang kita belajar tentang brain game. Ya, adalah senam otak.
Senam otak merupakan salah satu cara untuk meningkatkan daya kerja otak. Dengan gerakan-gerakan, brain gym dapat merilekskan sistem-sistemnya. Anak-anak, senam otak ini seperti 3 yang tadi sudah dicontohkan ya, tetapi masih banyak lagi. Tapi kita nanti akan belajar secara khusus untuk poin yang pertama, yaitu aktivasi otak kanan dan otak. Sekarang kita ketahui dulu mengapa brain game diperlukan. Senam otak kok diperlukan. Jadi yang senam tidak hanya fisik dalam arti tangan kaki saja, tapi ada tujuannya itu untuk mengaktifkan otak kita. Yang pertama, kenapa brain game diperlukan? Orang yang sulit belajar, berusaha terlalu keras sehingga jadi stres. Stres di otak, tak terasa lelah. Yang kedua, mekanisme integrasi otak melemah, sehingga bagian-bagian tertentu kurang berfungsi. Jadi kalau otak sudah lelah, belajar hal yang mudah pun kadang terasa sulit. Belajar yang ringan pun, materi yang ringan pun kadang juga tidak bisa fokus. Oleh karena itu, di dalam senam otak itu sangat diperlukan, sehingga otak kita bisa terintegrasi, menyatu, semua indera berfungsi. Yang ketiga, informasi yang diterima di otak bagian belakang sulit diekspresikan, sehingga orang yang merasa kurang berhasil dan stres yang mengakibatkan semangat belajar atau bekerja kurang. Jadi karena otak tidak mampu menerima informasi dengan baik, maka orang tersebut menjadi merasa kurang berhasil, stres. Nah, kalau sudah merasa tidak berhasil, merasa stres, nah itu membuat orang tidak semangat dalam belajar. Yang keempat, orang yang kurang belajar, prestasinya statis itu tetap, bahkan menurun. Perasaan tidak berhasil akan makin bertambah, sehingga sulit keluar dari lingkaran itu. Ya, jadi lelah, stres, jadi nggak semangat. Orang nggak semangat, berarti belajarnya tidak bagus, prestasinya juga tetap segitu saja, bahkan mungkin turun. Nah, kalau prestasinya turun, makin sulit untuk keluar dari lingkaran itu. Karena merasa dirinya tidak berhasil. Maka dari itu, brain game atau senam otak itu sangat diperlukan. Dengan brain game membuka bagian-bagian otak yang tadinya tertutup atau terhambat, sehingga kegiatan belajar atau bekerja menggunakan seluruh otak. Bagian-bagian otak itu banyak. Nah, bagaimana bagian itu otak itu semuanya bisa berfungsi dengan baik. Salah satunya dengan senam otak itu akan membantu seluruh fungsi otak bisa berfungsi dengan baik. Di samping pastinya asupan gizi ya anak-anak, tetapi di sini kita fokus pada senam otak.
Nah, kalau kita melakukan senam otak, pasti ada manfaat yang didapatkan. Nah, manfaat yang pertama, stres emosional berkurang, pikiran lebih jernih. Jadi kalau orang pikirannya lebih jernih, itu lebih bisa mengatasi tekanan-tekanan. Tekanan apa? Misalnya tekanan materi yang sulit. Orang yang pikirannya jernih menghadapi materi yang sulit, dia lebih siap dibanding orang yang emosi, stres, menghadapi sesuatu yang sulit, pasti sudah langsung menyerah. Tidak ada kemampuan untuk menghadapi. Oleh karena itu, pikiran yang jernih itu penting. Kalau kamu memendam rasa malas, rasa marah, rasa sedih, atau perasaan-perasaan negatif yang lain, itu akan sangat berpengaruh pada pikiranmu. Pikiranmu jernih atau kusut. Ya. Orang belajar untuk bisa konsentrasi, pikiran harus jernih. Yang kedua, hubungan antar manusia dan suasana belajar atau bekerja lebih rileks. Pikiran jernih, orangnya lebih tenang, maka suasana belajar terasa rileks, tidak menegangkan. Nah, senam otak itu membuat menjadi lebih rileks. Yang ketiga, kemampuan berbahasa dan daya ingat meningkat. Dengan senam otak, pikiran fresh, maka membantu seseorang di dalam mengekspresikan, mengkomunikasikan apa yang dipelajari. Dan daya ingat lebih bagus. Kamu mungkin bisa membayangkan saat kamu emosi, saat kamu stres, kamu pasti mudah lupa. Mungkin meletakkan HP atau meletakkan dompet, mencari kemana-mana tidak ketemu. Bingung, marah-marah. Tapi di saat kamu sudah tenang, duduk tenang, tiba-tiba celing, ingat, oh iya, dompetku atau HP-ku aku simpan di mana. Maka dari itu anak-anak, senam otak membantu seseorang lebih bisa mengkomunikasikan sesuatu dan meningkatkan daya ingat. Manfaat yang keempat, menjadi lebih semangat, kreatif, dan efisien. Otak yang siap untuk melakukan aktivitas akan mendorong orang itu menjalankan aktivitas belajarnya, aktivitas bekerjanya dengan semangat, dan tingkat kreativitas itu akan lebih nampak. Dan tentunya dapat efisien, baik dari segi waktu ataupun materi. Yang kelima, orang merasa sehat karena stres berkurang. Tidak ada beban, enjoy, maka orang itu akan merasa sehat. Yang keenam, prestasi belajar atau bekerja meningkat. Tentu yang keenam pasti diharapkan oleh kalian semua. Prestasi belajar meningkat. Apalagi tidak lama lagi kalian menghadapi latihan ujian sekolah.
lalu dilanjutkan menghadapi PTS. Tentunya kalian pasti berharap mendapat prestasi yang bagus, lebih bagus dari sebelumnya. Oleh karena itu, lakukan senam otak ini secara rutin setiap hari. Kamu bisa melakukannya, mau kapanpun bisa dilakukan. Dimanapun bisa dilakukan, karena senam otak itu tidak membutuhkan tempat khusus. Kapanpun bisa dilakukan. Dari materi ini, kita nanti akan lebih fokus pada mengaktifasi otak kanan dan otak kiri. Kalian silahkan mempelajari atau melihat video brain game untuk mengaktifasi otak kiri dan kanan pada link yang Ibu tayangkan ini. Nah, kamu mempelajari gerakan-gerakan di situ. Minggu depan kamu bisa mempraktekkan. Ya, di samping 3 gerakan dasar tadi ya yang sudah Ibu tunjukkan. Nah, ini link ini membantu kalian untuk lebih mengaktifasi otak kiri dan otak kanan. Ada beberapa gerakan, kamu praktekkan, kamu coba semuanya. Lalu minggu depan kalian diharap sudah bisa mempraktekkan gerakan-gerakan tersebut. Minimal 3 gerakan kamu kuasai dengan baik. Ya, jadi silahkan kamu video praktek kamu itu. 3 gerakan saja. Di situ ada banyak ya, sekitar 7 gerakan. Nah, kamu praktekkan 3, tapi yang lain juga kamu pelajari ya. Kamu coba, tapi yang kamu videokan Ibu hanya minta 3 gerakan. Bisa ya? Jadi kamu melakukan gerakan, minta tolong orang lain di rumahmu, atau kamu video sendiri saat kamu melakukan gerakan tersebut. Lalu kirim video itu ke WA, ya, WA Bu Ina langsung. Sehingga kalian bisa melatih diri kalian di samping 3 gerakan yang tadi sudah dijelaskan. Begitu anak-anak? Silahkan mempraktekkan senam 3 gerakan dasar tadi setiap hari, dan juga senam untuk mengaktifasi otak kiri dan otak kanan. Lakukan hal itu rutin. Sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus, ajak dilakukan ya, maka akan terasa manfaatnya. Tapi kalau nggak rutin dilakukan, ya manfaatnya kurang terasa anak-anak. Ya, silahkan dipraktekkan dengan baik. Pada awalnya mungkin sulit, tapi dicoba terus-menerus. Demikian anak-anak, pertemuan kita tentang konsentrasi. Minggu depan Ibu mau melihat praktek kamu melalui video yang kamu kirim. Sekian dan terima kasih.